Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu. Nah, di awal abad ke-20 ada seorang embriologi yang melakukan penelitian tentang tahap-tahap perkembangan manusia di dalam rahim. Sampai pada suatu saat ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan secara rinci tentang perkembangan zigot hingga menjadi janin. Nah, ayat tersebut ada di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya, ini saya akan bacakan. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata 'idhaman fakashawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-ayat, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Profesor Wahbah Juhaili menjelaskan di kitab yang fenomenalnya, yaitu kitab Tafsir Al-Munir, menjelaskan tentang konsep ilmu manusia dan makhluk lainnya. Nah, saat beliau menjelaskan Quran surat Al-Fatihah ayat 6, beliau menerangkan bahwa makhluk memiliki 5 tingkatan ilmu. Yang pertama, fitrah atau ilham. Contohnya, dalam hewan, jika ada hewan mamalia yang baru melahirkan, nah pasti si anak itu langsung mendekati ibunya kan. Jadi mendekati ibunya untuk menyusu kepada ibunya. Nah, itu adalah contoh dari ilham yang Allah kasih kepada hewan. Yang kedua, panca indera. Pasti semua makhluk hidup yang di dunia ini punya panca indera ya. Tetapi bedanya manusia sama hewan, panca indera itu lebih berfungsi di manusia, karena beda-beda. Kalau hewan mah kurang berfungsi, misalkan dalam anjing itu sangat berfungsi hidungnya kan. Hidungnya emang bisa mencari kesana kesini dari lewat hidungnya, misalkan kayak gitu. Yang ketiga, akal. Nah, semua makhluk hidup pasti diberi akal, tetapi manusia dikasih akal untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Jika kita ingin melakukan sesuatu, pasti itu kan dipikirkan dulu terlebih dahulu, apakah itu baik atau tidak, kayak gitu.
Yang keempat, hidayah agama. Nah, kita kan mempunyai akal. Jika kita tidak punya hidayah, ya itu mengandalkan hawa nafsu, pasti kita terus-terusan berbuat maksiat mungkin. Nah, jika kita punya rem, yaitu hidayah agama, ya kita bisa menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginannya yang tidak baik, kayak gitu. Yang terakhir, hidayah taufik. Nah, kita sering kan dikasih nasihat ataupun dikasih saran sama orang-orang lain, misalkan sama ustadz, orang tua, teman sekalipun. Nah, itu jika kita mempunyai hidayah taufik, kita bisa menerima apa yang orang lain bicarakan, orang lain memberi nasihat, kita terima gitu. Nanti juga kita yang ngerasain feedbacknya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu. Semoga paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.